Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Nusantara, Jaya Jaya Wijayanti. Di kesempatan ini saya akan mengaji tentang salah satu karya leluhur Jawa yang bernama Empu Prapanca. Ya, Empu Prapanca ini bukan nama sebenarnya, itu nama samaran. Nama aslinya adalah Dang Acarya Nadendra. Beliau adalah petinggi penganut Kasogatan atau Buddha. Meskipun demikian, Empu Prapanca ini adalah orang yang sangat jenius, yang sangat cerdas. Beliau memiliki dua karya yang terkenal. Yang pertama adalah Negara Kertagama. Negara Kertagama itu satu kakawin tulisan yang berisi tentang kejayaan Majapahit, juga berisi tentang sejarah-sejarah kerajaan leluhur Majapahit seperti Singasari. Dan di Negara Kertagama juga berisi petuah-petuah, ajaran-ajaran, termasuk di dalamnya ada Pancasila. Mungkin nanti di lain waktu akan saya kaji Negara Kertagama. Nah, selain Negara Kertagama, Empu Prapanca juga menulis satu kakawin yang bernama Nirarta Prakerta. Ya, satu kakawin karya yang berkaitan dengan kehidupan yang sempurna. Nah, banyak orang yang belum tahu tentang karya Empu Prapanca yang satu ini, Nirarta Prakerta. Mengapa? Karena karya satu ini jarang diekspos. Meskipun karya Nirarta Prakerta ditemukan oleh Dandres bersamaan dengan Negara Kertagama. Maka dari itu saya akan mengaji Nirarta Prakerta ini sloka demi sloka, pelan-pelan saja dalam beberapa seri, karena Nirarta Prakerta ini hanya terdiri dari 62 sloka, ya. Jadi sangat sedikit sekali, tetapi kita kaji di dalam beberapa segmen nanti. Dan saya berharap dengan adanya mengaji Nirarta Prakerta ini, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari Dang Acarya Nadendra atau Empu Prapanca. Bagi saya yang penganut ajaran Megalamat sekaligus menyusun ajaran Megalamat, karya Empu Prapanca yang ini, Nirarta Prakerta ini, saya jadikan sebagai sebuah kitab suci. Mengapa? Karena kalau kita mengkaji Nirarta Prakerta ini, kita akan menemukan satu ajaran yang luar biasa sekali yang berkaitan dengan kesempurnaan hidup. Meskipun Empu Prapanca itu adalah penganut Kasogatan atau Buddha, tetapi Nirarta Prakerta ini berisi juga tentang ajaran-ajaran Kasaiwan, tentang ajaran Siwa. Ya, maka dari situ inilah indahnya leluhur kita, leluhur Jawa. Bagaimana dia mengkaji keyakinan orang lain meskipun dirinya itu memiliki keyakinan sendiri. Saya pun sama. Ajaran Megalamat, ya, yang saya kelola, yang saya susun, yang saya coba terapkan dalam kehidupan saya, salah satu sumber sucinya itu adalah Nirarta Prakerta. Nanti para pemirsa bisa melihat kajian ini di video-video saya di seri-seri ngaji Nirarta Prakerta. Ya. Baik, kita mulai supaya semakin baik bagaimana kita sebagai manusia Jawa pada khususnya dan manusia Nusantara pada umumnya lebih menjalankan ajaran leluhur kita dengan baik demi kemajuan Indonesia hari ini. Saya mulai, ya, pupuk 1 sloka 1, ya. Sloka pertama. Ini saya bacakan aslinya lalu saya terjemahkan. Sloka pertama bunyinya, Santawyo wahijon batara paramertat yanto reh niskala santansah sinamadi mungwi tengahin retikta sunyawaya surya kama siron prakoso menuhi sarwata dipajpala biar tawas kahidep swadipa sumena lumren manah niscala
Bahasa Indonesianya, mohon ampun hamba di bawahmu Batara Paramarta yang maha niskala, yang senantiasa hamba jadikan pusat semadi dan yang berada di pusat kegaiban yang sunyi hampa, bagaikan surya yang perkasa yang memenuhi segala makhluk, tentu terpikirkan jelas cahayanya sendiri yang bersinar menyusup ke dalam pikiran yang hening. Sloka pertama ini berisi tentang bagaimana kita memohon ampun kepada Yang Widi, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi bagi Anda yang ingin memohon ampun dalam bentuk bahasa Jawi kuno, Anda bisa menggunakan sloka pertama Nirarta Prakerta ini, ya, yang bunyinya Santauyo Wahijon Batara Paramartat Yanto Rih Niskala Santansah Sinamadi Mungwi Tengahin Retikto Sunyoloyo Surya Pomo Siron Prakoso Menuhi Sarwatno Dipodkolo Biak tawas kahidep Swadhipa Suminolum Ren Manah Niscolo. Baik. Nah, mengapa demikian? Karena di dalam tradisi ajaran Jawa, memohon ampun itu harus dengan semedi. Maka dari situ, dengan memusatkan pikiran kepada Batara Paramarta yang difokuskan kepada pusat hati, nanti lama-kelamaan kita akan mengalami yang namanya kesunyian. Kesunyian itu adalah satu kondisi di mana antara diri kita dengan alam sekitar itu sudah menyatu, bahkan kita bisa merasakannya. Ya. Mengapa Tuhan atau Yang Widi atau Batara Paramarta itu digambarkan seperti surya yang perkasa? Karena semua makhluk di alam semesta ini itu adalah pancaran dari Yang Widi. Tidak ada satu makhluk di alam semesta ini yang muncul tanpa adanya pancaran Yang Widi. Apa itu? Suksma. Suksma itu adalah energi kehidupan yang sumbernya atau punjernya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sumbernya adalah Yang Widi. Sumbernya adalah atau dengan nama Buprapanca Batara Paramarta. Ya. Bagaikan surya, matahari itu sumber tata surya di galaksi kita. Kalau tidak ada sinar matahari, kehidupan di galaksi Bima Sakti tidak ada. Maka dari situ begitu juga. Kalau tidak ada Yang Widi, tidak ada kehidupan. Mengapa? Karena sumber kehidupan itu sendiri adalah Yang Widi. Sumber kehidupan segalanya di alam semesta ini, dimanapun berada, adalah Yang Widi. Energi kehidupan sumbernya adalah Yang Widi. Sama seperti surya. Kalau tidak ada surya, tidak ada tumbuhan, tidak ada makhluk. Mengapa? Karena mati. Sumber kehidupan itu adalah Yang Widi. Sumber kehidupan itu adalah surya. Karena sinar surya itulah yang menumbuhkan. Lalu di sana ada dua kata ya, ada dua kata niskala dan niscala. Ini enggak sama. Kalau niskala itu artinya adalah yang maha gaib, yang tidak tersentuh oleh indera. Kebalikan dari niskala itu adalah sakala, yang tersentuh, yang terindra. Tetapi kalau niscala itu artinya adalah ning, henang, tenang. Ini sama. Nanti kalau Anda mengkaji bahasa Jawa Kawi atau bahasa Jawa kuno, Anda akan menemukan bahwa ada niskala, ada niscala. Kalau niskala itu sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh indera, tidak bisa dipikirkan, ya, jauh dari dunia manusia, itu kan berhubungan. Sementara kalau niscala itu tenang, ning. Maka tujuan dari semedi itu adalah niscala, ketenangan, keheningan yang luar biasa. Nah, Buprapanca menggambarkan bahwa Batara Paramarta itu bagaikan surya, ya bagaikan ya, bukan, ini ibarat majazi, ya artinya sesuatu itu bisa diibaratkan karena kata-kata manusia itu tidak bisa menggambarkan yang sejatinya.
Maka dengan adanya pengibaratan, dengan adanya penganalogian, kita lebih bisa merasakan. Itu karena itu bahasa puitis, bahasa syair, ya, bahasa kakak itu bahasa syair. Sama seperti ketika Anda memuja kekasih Anda, mengatakan wajahmu bagaikan rembulan. Bukan berarti wajahnya seperti rembulan, tapi ada satu gambaran majazi yang memberikan keindahan kepada orang yang kita cintai. Yang Widi itu oleh Empu Prapanca digambarkan sebagai surya yang menyinari semua makhluk. Ya. Dengan adanya surya itu kita bisa mengetahui waktu, pagi, siang, sore, bahkan juga malam. Dengan adanya surya kita bisa mengambil manfaat. Ya, orang berjemur ada vitaminnya. Dengan adanya surya kehidupan di bumi bisa tumbuh dan seterusnya. Tentu terpikirkan jelas cahayanya. Yang namanya cahaya itu bisa dilihat oleh mata, tetapi cahaya tidak bisa disentuh oleh tangan kita. Orang bisa paham itu cahaya, tetapi bagaimana bentuk cahaya susah untuk menggambarkannya. Nah, yang Widi seperti itu, semuanya bisa paham dengan adanya yang Widi, tetapi untuk memikirkannya, untuk menyentuhnya tidak bisa. Kenapa? Karena yang Widi itu adalah zat yang maha niskala, yang ada di pusat kegaiban yang sunyi. Jadi untuk memahami tentang yang Widi, untuk bisa merasakan, maka kita harus melakukan yang namanya semedi. Semedi itu adalah satu tindakan untuk menuju kepada kesunyaan agar manusia itu bisa merasakan penyatuan dirinya dengan yang Widi, yang bersinar menyusup ke dalam pikiran yang hening. Sudah pasti selama otak kita terus berpikir menggunakan otak kiri, kita tidak akan bisa merasakan bahwa diri kita sebenarnya sudah bersatu dengan Tuhan. Tetapi dengan keheningan, dengan kesunyaan, kita bisa merasakan itu tidak sama dengan dipikirkan. Kalau dipikirkan bisa menggunakan otak, tapi kalau dirasakan dia sudah menggunakan yang namanya hati. Maka dengan semedi dalam waktu yang lama, konsisten setiap hari, maka kita akan bisa merasakan bahwa kita adalah pancaran Tuhan dan kita menyatu dengan yang Widi. Sloka kedua. Ndak yang mengkono Lot Sayudya honorin cita tis yudotomo, maneh sadanan nitwan emreh atakan lamban gumekwan keras, nahan donkun amuspo ring pratidina ratia malar sang mantan, pinten karananin wenang rumasanan sabdo temah basito. Bahasa Indonesianya, dengan demikian tentulah Batara Paramarta senantiasa berada di dalam hati yang suci dan utama, yang hamba jadikan sebagai tongkat untuk memegang teguh kesejatian. Itulah tujuan hamba menyembah siang dan malam, memohon tuntunan, sehingga hamba dapat menyusun kata menjadi syair kebenaran. Ini adalah harapan Empu Prapanca. Jadi Empu Prapanca itu menuntunkan kepada kita untuk selalu berpegang kepada kesejatian Batara Paramarta, kepada yang Widi. Jika manusia itu bersandar kepada yang Widi, maka dia akan kuat di dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Dia akan kuat menghadapi berbagai macam problema kehidupan yang dia hadapi. Karena yang Widi itu sudah menyatu ke dalam diri kita. Cuman kita yang tidak pernah merasakannya. Kita sering cuek, kita acuh tak acuh. Bahwa sebenarnya tanpa adanya sinar yang Widi ke dalam diri kita tidak akan hidup. Maka ketika sinar yang Widi itu hilang dalam diri kita pasti akan mati. Nah, Empu Prapanca menyembah siang dan malam kepada Batara Paramarta karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa hidup tanpa adanya energi dari yang Widi.
Dia tidak bisa hidup jika sinarnya Batara Paramarta itu tidak mengalir ke dalam dirinya. Maka dari situ Empu Prapanca siang dan malam menyembah kepada Batara Paramarta Tyanta melalui yoga, upacara. Mengapa? Tujuannya adalah karena dia ingin menghasilkan satu ajaran yang luar biasa. Dia ingin menghasilkan satu petuah yang dia wariskan kepada generasi-generasi Jawa hari ini, yang dia wariskan kepada generasi-generasi Nusantara hari ini. Itulah bedanya. Orang dulu itu kalau membuat satu ajaran itu betul-betul ditekuni, betul-betul diselami, betul-betul didasarkan kepada ajaran yang luhur, didasarkan kepada kesadaran bahwa dirinya menulis bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ribuan generasi setelahnya. Ya, dia punya tujuan sehingga hamba dapat menyusun kata menjadi syair. Ya. Kalau kita lihat tulisan-tulisan kitab suci manapun, ya, mau di agama manapun, itu sebenarnya adalah syair. Mau di Veda, mau di Al-Quran, mau di Injil, mau di Kidung Agung atau Mazmur, semua adalah syair. Kata-katanya syair. Nah, Empu Prapanca membuat itu berdasarkan spiritualitas. Jadi semua orang suci itu mendapatkan ajaran, itu spiritualitas. Siapapun itu, nabi, pertapa, resi, begawan, pasti spiritualitas yang diinginkan. Dengan cara apa? Semedi. Maka Empu Prapanca menyembah kepada Batara Paramarta agar dia, kata-katanya dia menjadi syair yang penuh dengan spiritualitas. Itulah Empu Prapanca. Sloka ketiga. Wan Wat Yanto Wimohitapan Alwes Tutso Kanisten Sarat dan Duran Ruha Marno Marno Rasanin Gastarto Widyogomo Anggen Duh Kito Kewalamrati Sumok Luwir Anda Karanasut Tanroh Panlawananin Loronupomo Hitung Waniket Lambono. Bahasa Indonesianya, hamba adalah orang yang bodoh, nista dan dinistakan masyarakat. Maka jauhkanlah hamba dari ilmu karang-mengarang. Hamba tak tahu makna sejati berbagai karya ilmu ketuhanan dan tak dapat memahami inti ilmu agama. Namun hamba tidak dapat menahan kesedihan yang bagaikan diselimuti gelap gulita. Tidak tahu jalan meredakan derita. Itulah sebabnya hamba mengikatkan diri denganmu sejak kini. Sloka ketiga ini bentuk kerendah hatian Empu Prapanca. Mengapa? Karena Empu Prapanca itu merasa dirinya kotor, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya nista, merasa dirinya jelek. Karena dia merasa yang negatif-negatif itulah, maka Empu Prapanca memohon kepada Batara Paramarta Tyanta untuk tidak membuat ilmu berdasarkan karang-mengarang. Dalam bahasa kekinannya adalah cocok logi atau ilmu otak-atik matuk. Dia betul-betul menghasilkan satu karya yang luar biasa. Itu berdasarkan pencerahan sukmawinya, berdasarkan intuitifnya yang sudah jernih, berdasarkan pengetahuan keilahian yang luar biasa. Ya, bukan mengutip dari ajaran-ajaran sebelumnya, bukan copy paste ya, dari agama-agama lain, tetapi dia betul-betul ingin menghasilkan satu pengetahuan yang didasarkan kepada intuisi ketuhanannya dia. Maka siang dan malam Empu Prapanca itu semedi, menulis, lalu semedi lagi, menulis lagi, semedi lagi. Sehingga apa? Dia menghasilkan satu karya yang langgeng, satu karya yang tidak lapuk dengan zaman, satu karya yang akan terus bisa dikaji sampai kapanpun, mau jutaan generasi kapanpun bisa dikaji. Itulah bedanya karya yang didasarkan pada ego menjiplak ajaran orang lain dengan karya yang didasarkan kepada pencerahan spiritual
yang betul-betul murni. Maka dalam sejarahnya Empu Prapanca itu mengundurkan diri dari petinggi Kasogatan. Dia pergi ke tempat yang sunyi, lakukan semedi. Dia menulis karya yang dia dikasih judul Niranta Prakerta. Sehingga apa? Niranta itu artinya adalah kehidupan, ya. Niranta itu artinya adalah kehidupan. Prakerta itu prakerti, budi yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Maka itu fungsinya. Nah, maka kita sebagai orang Jawa harus bangga punya leluhur namanya Niranta Prakerta, yang bernama Empu Prapanca atau Danyang Acarya Nadendra, karena dia menghasilkan satu karya yang luar biasa yang bisa kita kaji sampai kapanpun. Nah, maka dengan kerendah hatian pula Empu Prapanca menyatakan bahwa dia tidak tahu makna sejati berbagai karya ilmu ketuhanan dan tak dapat memahami inti ilmu agama. Apakah seperti itu sebenarnya? Tidak. Empu Prapanca adalah anak seorang petinggi Dharmayasa ring Kasogatan di era Majapahit. Tidak mungkin dia bodoh sebenarnya. Tidak mungkin dia tidak paham. Tetapi dia merendahkan dirinya bahwa dia tidak paham ilmu ketuhanan. Itulah bedanya orang dulu sama sekarang. Orang dulu itu meskipun dia sudah mencapai kasunyatan ilmu ketuhanan, tetap dia rendah diri, tidak menunjukkan bahwa dia orang hebat, dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah utusan Tuhan, dia tidak menunjukkan diri bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan, tidak. Dia tetap merendah, orang bodoh. Nah, ini yang perlu kita contoh. Orang Jawa seperti itu, merendah, meskipun tahu dia tidak mengatakan dirinya hebat, tidak mengatakan dirinya adalah utusan Tuhan, tidak mengatakan dirinya adalah pilihan Tuhan, tidak, tetap merendah. Karena dengan merendah itulah kita akan diangkat derajatnya oleh Batara para Martatyanta. Ya, maka sejak dia menyatakan, Empu Prapanca menyatakan mengundurkan diri dari petinggi Kasogatan dan dia bersemedi bertapa di satu daerah yang sangat sunyi. Sejak itu Empu Prapanca melakukan satu ritual sangat luar biasa sekali, ritual untuk menyembah kepada Yang Widi, ritual untuk melakukan tirakat agar dia betul-betul dikasih pencerahan oleh Batara para Martatyanta sehingga dia menghasilkan satu karya yang luar biasa. Nah, ini buktinya itu, Niranta Prakerta ini. Ya, ini buktinya itu. Nah, sloka 4. Durang mandoko yen pramuktya wangining tunjung prakirnen banu. Ekasto rahineng kulem tatapi tan roh punyaning pangkojo. Beda wang gatining Madubroto saking doh dan wawan separsoko. Himper mangkono mudaning wang anuker jongsang widagdeng noyo. Bahasa Indonesianya, tentu mustahilah si katak dapat menikmati wangi bunga teratai yang tersebar di air. Siang dan malam berada di tempat yang sama tanpa mengetahui pemberian si bunga teratai. Berbeda dengan si lebah, dari jauh ia bisa merasakannya. Seperti itulah kebodohan hamba, tentu akan mengotori kaki beliau yang pandai bijaksana. Nah, ini Empu Prapanca masih merendahkan diri, ya. Dia membuat perumpamaan bahwa dirinya itu seperti katak, ya. Di dalam kolam jika ada bunga teratai, maka katak itu tidak tahu wanginya bunga teratai itu, meskipun katak itu ada di dekatnya bunga teratai itu. Mengapa demikian? Karena sang katak itu
tidak belajar bagaimana memahami indahnya bunga teratai. Nah, berbeda dengan lebah. Lebah itu meskipun ada jauh dari bunga teratai, dia bisa merasakan, bisa mencium harumnya bunga teratai. Maka lebah itu akan datang ke bunga teratai itu dan mengambil sari-sari bunga teratai itu, yang nanti dari sari bunga teratai itu akan menghasilkan yang namanya madu. Nah, bunga teratai itu adalah yang widi. Ini masih ibarat, bukan makna sebenarnya, ini hanya majazi. Manusia yang tidak bisa menyadari pengetahuan ketuhanan seperti katak yang ada di dekat bunga teratai. Meskipun dia dekat, tetapi dia tidak berusaha untuk menghasilkan pencerahan spiritual, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari yang widi. Beda dengan lebah. Meskipun lebah itu jauh dari bunga teratai, tetapi karena dia bisa mencium wanginya bunga teratai, maka dia akan mendekat. Dia akan datang di mana sumber wanginya ini, yaitu bunga teratai. Maka dengan demikian, orang yang terus berusaha belajar, orang yang terus berusaha mengasah dirinya, dia seperti lebah. Sehingga apa? Dia bisa merasakan, mencium wanginya bunga teratai. Dia bisa merasakan bagaimana manfaatnya bunga teratai itu. Dan dengan demikian, lebah bisa menghasilkan madu. Nah, orang yang terus mengasahnya, dia akan terus mendekat kepada Tuhan, akan terus mendekat kepada yang widi. Orang yang dekat dengan yang widi, dia akan menghasilkan madu. Berupa apa? Karya spiritual yang luar biasa. Itulah prapanca. Ya. Maka prapanca dengan kerendah hatiannya, dia mengatakan, begitulah kebodohan hamba. Karena aku prapanca itu merasa bodoh gitu ya. Dan dia berusaha untuk terus belajar. Dia takut untuk mengotori yang widi yang maha suci. Jadi kaki beliau ini bukan berarti kaki seperti kakinya manusia, itu hanya majazi juga. Dia takut untuk mengotori diri zatnya yang widi. Kenapa? Karena manusia itu penuh dengan kekotoran. Manusia itu penuh dengan hal-hal yang negatif. Sementara Tuhan yang widi itu suci. Maka dengan mendekat kepada yang widi, seolah-olah dia takut untuk mengotori yang widi. Tetapi sebenarnya dengan mendekat itulah kekotoran manusia akan dihilangkan oleh yang widi sendiri. Dengan mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membersihkan diri kita. Lebah yang mendekat kepada bunga teratai, maka dia akan mendapatkan pengetahuannya. Sementara katak meskipun ada di dalam kolam, tetapi dia tidak mau mendekat kepada teratai, tetap dia jauh dari petunjuk yang widi. Nah, itulah yang disampaikan oleh prapanca, bahwa kita harus tetap merendah, kita harus tetap merasa kotor, merasa bodoh, sehingga kita akan tetap berusaha bagaimana kita mendekat kepada yang widi dengan bertapa, dengan semedi, dengan melakukan upakara, yoga yang ditujukan kepada yang widi. Maka kita akan menjadi seperti lebah yang bisa mendapat manfaat dari sari bunganya teratai, dan kita bisa menghasilkan madu yang juga bermanfaat ke kehidupan yang lainnya. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Empu Prapanca sebenarnya. Inilah hebatnya leluhur Jawa. Jadi sebagai manusia Jawa, mari kita kembali ke ajaran Jawa. Kita kembali ke ajaran yang sudah ditulis oleh leluhur Jawa kita. Maka bagi saya, penganut ajaran Megalamat, Niranta Prakarta karya Empu Prapanca ini adalah satu kitab suci yang saya jalankan, yang saya yakini kebenarannya. Anda bisa melakukan itu, Anda bisa menelaah itu. Ya, untuk awal ini dulu, ini sebagai selingan saya, selain mengaji filsafat, juga selain mengaji yang lainnya, maka saya mengaji Niranta Prakarta ini. Ya, nanti sloka-sloka selanjutnya akan saya bahas supaya ada kesinambungan yang pas antara satu dengan yang lainnya.
Demikian, mari sebelum kita tutup ngaji Nirantakakerta ini, kita memohon ampun kepada Batara Paramartadyanta sesuai dengan sloka pertama Nirantakakerta. Semuanya mengikuti saya dengan posisi mudra seperti ini. Kita heningkan, kita fokus ke jantung kita fokus ke hati kita, atur nafas dengan baik. Nanti saya akan membaca slokanya, kalian mendengarkan dan meresapinya. Santawya wahijon Batara Paramartadyanto Rihniskala santan saksinamadi mungwi tengahing retikta sunyalaya Surya Kama siron prakasa menuhi sarwatma dipajwala Biaktawas kahidep swadipa sumina lumreng manah niscala Santawya wahijon Batara Paramartadyanto Rihniskala santan saksinamadi mungwi tengahing retikta sunyalaya Surya Kama siron prakasa menuhi sarwatma dipajwala Biaktawas kahidep swadipa sumina lumreng manah niscala Santawya wahijon Batara Paramartadyanto Rihniskala santan saksinamadi mungwi tengahing retikta sunyalaya Surya Kama siron prakasa menuhi sarwatma dipajwala Biaktawas kahidep swadipa sumina lumreng manah niscala Matur suwun, Om Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu.